Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini ya, Bapak ingin merangkai mengenai bab pertama pada kelas 11 ini. Baiklah, kita awali pembelajaran dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bab 1 yaitu tentang senyawa hidrokarbon dan minyak bumi. Ya. Hidrokarbon itu dari hidro dan karbon, hidrogen dan karbon. Jadi suatu senyawa yang terdiri atas unsur karbon dan hidrogen. Nah, itu. Kemudian mengenai penggolongan senyawa hidrokarbon, ya, itu digolongkan menjadi dua macam, yaitu bentuk rantai siklis, bentuk rantai karbon, dan jenis ikatan. Jadi bentuk-bentuknya dan jenisnya, ya. Bentuk rantai karbon itu ada dua macam, yaitu siklis dan alifatis atau alifatik, sama aja ya. Siklis itu rantai tertutup, ya, tutup nyambung. Kalau alifatis itu terbuka, tidak nyambung, ujung dan pangkalnya itu tidak nyambung. Tertutup contohnya ini ya, ini muter ya, segi 4. Kalau ini terbuka lurus. Kemudian jenis ikatan itu ada jenis senyawa hidrokarbon jenuh dan jenis senyawa hidrokarbon tak jenuh. Kalau jenuh itu ikatannya tunggal semua, ya, tidak ada yang double atau tidak ada yang rangkap. Kalau senyawa tak jenuh itu ikatan rangkap. Rangkap itu ada rangkap 2 dan rangkap 3. Ya, ada dua macam. Nanti kita bahas selanjutnya. Ya. Contoh senyawa hidrokarbon yang pertama yaitu tentang alkana. Alkana adalah senyawa hidrokarbon alifatik, ya. Alifatik terbuka, ya. Dengan rumus CnH2n plus 2. Ini plus 2 ya, Cn H2n plus 2. Jadi misalkan kalau C nya 1 berarti hanya adalah 2 kali 1 tambah 2. Jadi kalau C1 hanya 4. Kalau C2 berarti hanya 6. 2 kali 2 4 tambah 2 6. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, kemudian bagaimana cara memberi nama senyawa alkana? Ya, tata nama alkana itu cara memberikan nama senyawa alkana. Ini khususnya senyawa alkana yang bercabang. Rumus molekul dan nama alkana dengan jumlah C1 sampai 10. Nah, ini untuk senyawa alkana yang tidak bercabang, yang lurus ya. C1 metana, C2 etana, C3 propana, C4 adalah butana, pentana, 5, 6 heksana, 7 heptana, 8 oktana, 9 nonana, 10 dekana. Nah, itu adalah macam-macam senyawa alkana rantai lurus tidak bercabang ya. Kemudian bagaimana kalau senyawa alkana itu ada cabang-cabangnya gitu ya, cabang-cabangnya gitu. Pertama yaitu dalam penyebutan ya. Nama-nama cabang itu disebut terlebih dahulu. Jadi kalau kita beri nama itu cabangnya sebutin dulu cabang ya. Kemudian nama cabang ini ya diakhiri dengan kata il. Dari misalkan metana menjadi metil, etana menjadi etil. Kalau dia posisinya sebagai cabang ya. Kemudian pertama ya, nomor C nomor 1 itu harus dekat dengan cabang. C nomor 1 itu harus dekat dengan cabang. Jadi tidak harus dari kanan atau dari kiri, nggak harus. Yang penting nomor 1 harus dekat dengan cabang. Selanjutnya, jika cabang yang sama lebih dari 1, maka diberi awalan. Ya, cabangnya 2, jumlahnya cabang 2 berarti di 3 tri 4 tetra 5 penta ya. Oke.
urutan penyebutan cabang, jadi kan cabangnya bisa banyak. Nah, itu urutannya, penyebutannya itu sesuai dengan abjad. Jadi huruf M itu kalah dengan E, maka etana disebut lebih dahulu kalau ada cabang etana ya. Jadi etil dulu, baru metana, metil. Nah, gitu ya. Sesuai dengan urutan huruf. Nah, ini contoh ya. Contoh. Ini rantai utama itu harus paling panjang. Jadi rantai utama kalau ke sini tuh 2 3 4 5 soal 5. Kalau lurus tuh 2 3 4 5 6. Nah, ini berarti rantai utama. Tulis paling belakang rantai utamanya 6 heksana. Yang tidak masuk ke rantai utama berarti ini sebagai cabang-cabangnya. Cabang C jumlahnya 1, metil, dari metana menjadi metil. C nya jumlahnya 2, dari etana menjadi etil ya. Ini cabang C2 etil, C1 metil. Nah, huruf E itu lebih dahulu daripada huruf M, maka tulis dulu etil, kemudian metil. Nah, ini etil, maaf ini belum dikasih nomor ya. Etil di nomor berapa? 1, 2, 3, 4. Nah, ini harusnya ada angka 4 di sini. 4 ya. Ini 4. Nah, ini 4. Tuh 2, 3, 4. 4 etil, 2 metil heksana. Nah, gitu. Jadi etil, metil, heksana. Ini cabang-cabang, ini rantai utama ya. Ini nomor tempat cabang berada ya. Etil C2, metil C-nya 1 gitu ya. Rantainya utamanya lurus. Oke, kita lanjut. Ya, ini alkena. Tadi alkana untuk rantai C yang jenuh, rantai C yang tidak ada rangkapnya. Nah, ini untuk rantai karbon yang rangkap 2, alkena. Ya, merupakan senyawa hidrokarbon tak jenuh dengan ikatan rangkap 2. Ada ikatan rangkapnya 2. Rumus umumnya kalau alkena CnH2n. Kalau alkana tadi kan CnH2n plus 2. Kalau alkena CnH2n aja. Kalau C-nya jumlahnya 1 berarti hanya 1 kali 2 gitu, hanya 2 gitu ya. Untuk nama alkena dari akhiran alkana tadi ya, metana menjadi metena. Terus dari etana menjadi etena, jadi akhiran ana diganti ena. Propana menjadi propena gitu ya. Nih contohnya, propena, C3, C4, butena, dari butana. Oke. Kemudian tata nama, cara memberi nama ya. Cara memberi nama untuk alkena yang bercabang. Nah, ini ya. Untuk nomor 1, untuk rantai alkena ini harus dekat dengan ikatan rangkap ya. Harus dekat dengan ikatan rangkap nomor 1, C nomor 1-nya ya. Terus rantai utamanya itu dari kata ana, akhiran ana diganti dengan ena. Itu tadi udah Bapak sebutin ya. Ini contohnya ya. Ini rantai utamanya tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 dari heptana menjadi heptena ya. Nomor 1 di sini nggak boleh di sini. Kenapa? Wah, ini kan dekat dengan cabang, Pak. Nah, masalahnya di sini kalau C1 di sini jauh dari rangkapnya, nggak boleh. Maka C1 dari sini dekat dengan rangkapnya. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini berarti sebagai cabang. Metil, metil jumlahnya 2, maka diawali di metil. Nomor berapa metilnya? Tuh 2, 3, 4, 5. 5 dan 6. 5, 6 dimetil heptena gitu ya. Itu cara alkena. Oke, sampai di sini dulu ya. Kita lanjut pada kesempatan yang lain. Terima kasih. Untuk alkuna, untuk rangkap yang ketiga nanti akan kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.